Murah-murah, nggak sampai 10.000 sudah dapat. Jadi nggak ada alasan nggak bisa punya kamus. Ya, jadi nomor 1 beli kamus. Nomor 2, lihat apa, dengar apa. Bahasa Inggrisnya apa? Cepat buka. Nomor 3, setiap hari minimal 10 kata baru saudara hafalkan. Vocabulary. Ya, setiap hari minimal 10 kata baru gunakan, hafalkan. Saudara bisa hitung, sebulan saudara menguasai berapa kata? 300. Setahun 3.800. 2.600, lebih dong. 300 kali 360. Oh, 3.600 ya. Ya begitulah pokoknya itu sendiri sudah. Nah, setelah saudara bisa hafal kira-kira 10.000 kata, baru belajar grammarnya. Banyak orang Indonesia pengen belajar bahasa Inggris, punya cepat kursus nggak bisa. Kursus nggak bisa, nggak tahu kata-katanya itu. Belajar grammar sama dengan ayam ketemu bebek. Jelas ya? Nah, nomor 4, ini nomor 4 ya, miliki Alkitab bahasa Inggris. Sekarang nggak harus miliki Alkitab, pakai handphonemu bisa download Alkitab bahasa Inggris. Jadi bukan sosokan, bukan. Awas teman-teman ya, kalau mentertawakan temanmu ke gereja bahasa Inggris, awas kamu. Saya marah pada satu gereja ketika ada temannya bawa bahasa Inggris ditertawakan. Kenapa? HP itu bagus. Nah, jadi ketika hamba Tuhan membaca dalam bahasa Indonesia, engkau buka Alkitab bahasa Inggris, itu sambil langsung menerjemahkan. Oh, itu arti. Jadi itu resep yang paling gampang untuk belajar bahasa Inggris. Satu baru saudara kursus. Ya, jelas ya? Apalagi yang punya internet, punya komputer bisa belajar lebih cepat lagi. Baik. Yohanes 14 ayat 26. Sekarang kita akan ditunjukkan ada guru yang sangat hebat di dunia ini. Namanya siapa? Kita lihat di sini. Yohanes 14 ayat 26. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada gereja? Tetapi siapa? Penghibur. P-nya huruf besar atau huruf kecil? Besar. Berarti kalau dia disebut P-nya huruf besar, berarti dia satu pribadi. Tetapi penghibur, itulah guru kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Nah, ini yang saya kagum, saudara. Papa menyebut dia itu penghibur, tetapi fungsinya bukan menghibur. Aneh. Kenapa penghibur tidak menghibur, tetapi yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Baca baik-baik, mengajarkan. Seorang yang namanya Peter Kue, sekarang ada di Jakarta. Dia adalah satu-satunya orang di Indonesia ini yang punya perusahaan memproduksi semua bahan pelajaran sekolah, tapi dalam pola bermain. Jadi matematika, bahasa Inggris, fisika, apa semua dibuat dalam bentuk mainan. Menarik sekali. Itu saya kagum. Nah, kenapa saudara Peter Kue bisa menemukan itu? Karena ayat ini. Maka itu dengar ya. Mama-mama, ibu-ibu tidak boleh mengajari anak-anaknya sendiri. Nanti anaknya malah goblok. Kenapa? Ayo, kenapa mama-mama nggak boleh ngajari anaknya? Karena mama kalau ngajar anak nggak pernah bisa sabar, bentak-bentak terus. Padahal mengajar itu harus sambil menghibur. Anak itu pasti pintar. Nah, di satu gereja, waktu saya mengajar tentang ini, ada seorang bapak, berapa minggu kemudian telepon saya, terima kasih Pak Daniel, khotbah Bapak menolong saya. Anak saya sekarang pintar matematika. Yang bingung saya, seingat saya itu nggak pernah ngajar matematika di gereja. Lu kan bingung bukan? Apalagi dia bilang, setelah saya dengar khotbah Pak Daniel, kapan saya khotbah matematika?
Saya tanya, Pak, coba ceritakan. Ini namanya Bapak, ini namanya Timotius. Bapak ingat waktu ngajar Yohanes 14 ayat 26? Oh iya. Sebelum itu Pak, istri saya kalau ngajar anak saya itu sampai bawa pemukul, bawa macam-macam. Wah, dipukul anak itu nggak bisa belajar. Setelah saya dengar Bapak khotbah, saya pulang berkata, Mah, harus berubah ngajarnya. Ya udah kamu aja ngajar. Dia bingung, terus bagaimana? Ya karena menghibur. Nah, karena anak-anak lakinya, tiga-tiga itu laki semua anaknya, seneng Spiderman, Batman, Superman, segala begitu. Dia ngajar begini, ayo sekarang papa ngajar kamu matematika. Apa pak? Spiderman curi 3 telur, dikejar Batman dapat 2 telur. Tinggal berapa telurnya? 1. Nah, saya kagum hati itu. Akhirnya anaknya senang belajar. Hebat nggak Roh Kudus itu? Maka itu Tuhan Yesus pun kalau ngajar luar biasa. Nggak pernah kita menemukan ayat Yesus marah-marah ngajar, nggak ada. Jadi belajar harus sambil dihibur. Oke, anak-anak disenangkan. Kalau ada guru-guru di sini jangan jadi guru killer ya. Awas, guru yang bengis. Jangan ngajar, masuk kelas dengan sejahtera, aja anak tertawa. Apalagi kalau banyak anak-anak yang orang tuanya berantakan, suka berkelahi, anak-anak nggak bisa belajar dengan baik. Oke, keluarkan kata ini. Lihat ya, masih ayat 26. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Ini luar biasa. Hamba-hamba Tuhan, jangan mengatakan saya sesat dulu ya. Dengar baik-baik pengajaran ini. Saya tanya lagi kepada saudara, kalau disebut segala sesuatu, itu bisa tidak dirinci gini, nomor 1 sampai 4.431 itu termasuk segala sesuatu. Lalu yang nomor 4.332 tidak termasuk segala sesuatu. Bisa gitu tidak? Jadi bagaimana? Semuanya. Oke, betul? Dengar baik-baik. Selama ini gereja hanya menganggap Roh Kudus untuk hal-hal rohani saja. Mulai hari ini gereja harus bertobat. Sungguh? Nah, beri kesempatan pada Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya, sebab dia guru yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Saya tanya, kalau begitu Roh Kudus ngerti fisika tidak? Dia ngerti aerodinamika? Ngerti. Dia mengerti kimia? Nah, jadi kalau sampai ada anak Tuhan goblok kimia, goblok fisika, awas kamu dalam nama Yesus. Loh, betul tidak? Kalau kita penuh Roh Kudus, nggak ada yang bodoh. Kita akan jadi anak-anak muda yang pintar, yang hebat. Karena dia, Roh Kudus ngerti mode tidak? Dia ngerti bumbu dapur? Betul. Dia ngerti semuanya. Maka itu saudara, saya sedih kalau melihat orang-orang tanggap pintar-pintar pada penuh Roh Kudus. Karena salah mengkonsep Roh Kudus itu tadi. Roh Kudus buat gereja hanya untuk urusan surga neraka saja. Roh Kudus kita batasi, tidak boleh berkembang seperti yang dia mau. Padahal dia adalah guru yang hebat. Apa saja dia tahu, karena segala sesuatu. Ini yang hebat. Saya mau tunjukkan kebenaran lebih hebat lagi. 1 Yohanes 2:27. Nah, kalau lihat ayat ini, gereja lebih salah lagi. Dengar ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 27. Biarlah hari ini anak-anak Tuhan menguasai cyber dengan hebat sekali. Ya, menguasai komputer apa saja dengan hebat. Ayat 27. Kita akan belajar tentang kata pengurapan. Selama ini gereja memberangus, membelenggu pengurapan. Pengurapan hanya sebatas untuk pelayanan. Tidak.
doakan. Murah-murah, nggak sampai 10.000 sudah dapat. Jadi nggak ada alasan nggak bisa punya kamus. Ya, jadi nomor 1 beli kamus.